Hai, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Relce Yohana Tiwau SPDGR. Saya mengajar di SLB Negeri Mimika, jenjang SMP SMA LB Kekusan Tunarungu. Saya mengajar di SLB Negeri Mimika dari tahun 2019 hingga saat ini. Menjadi guru di sekolah luar biasa bukanlah sekedar profesi. Ini adalah panggilan jiwa. Setiap hari saya belajar dari mereka. Belajar tentang arti kesabaran yang tak terbatas, ketulusan yang murni, dan komunikasi yang melampaui batas. Di balik keheningan kelas, anak-anak tunarungu, saya melihat sesuatu yang lebih dalam. Kekayaan imajinasi yang terpendam. Mereka tidak sekedar menggambar, mereka sedang komunikasi. Ini adalah bahasa mereka yang paling jujur. Namun, coretan spontan itu tidak cukup untuk bekal masa depan. Saya pun merefleksi, bagaimana jika potensi visual ini diarahkan menjadi keterampilan yang bernilai ekonomi dan budaya. Saya menetapkan misi ambisius, menjadikan seni batik sebagai bahasa baru bagi mereka. Tantangannya berlapis. Saya harus belajar membatik, sekolah kekurangan alat, dan yang terberat, bagaimana mengajarkan teknik panas dan rumit ini kepada anak-anak tunarungu. Langkah awal, saya mengatasi keterbatasan diri. Saya mengikuti pelatihan. Kemudian, saya menyusun modul pembelajaran yang radikal, disesuaikan untuk kebutuhan visual tinggi mereka. Saya menggunakan video, isyarat, dan demonstrasi yang berulang. Awalnya ada ketakutan menyentuh canting yang panas. Saya pun tidak memaksa. Saya memulainya dengan latihan memegang alat tanpa malas, membangun rasa percaya diri dan kontrol motorik. Perlahan, ruang batik kami berubah menjadi hidup dan penuh energi kreatif. Suara mendesis malam menjadi musik tersendiri yang menandakan fokus. Kami mengaitkan batik dengan filosofi budaya Papua. Setiap garis canting, saya melihat cahaya kebanggaan yang tak terucapkan di mata mereka. Sebuah cahaya yang tidak butuh kata untuk menjelaskan betapa berharganya mereka. Hasilnya melampaui ekspektasi. Dari pemalu, kini mereka berani berinteraksi. Batik menjadi identitas sekolah. Dan yang terpenting, mereka kini tidak lagi dipandang lemah, melainkan berdaya, produktif, dan berharga. Bagi saya, hasil terbesar bukanlah piala, melainkan perubahan fundamental dalam cara pandang masyarakat. Karya batik mereka adalah bukti visual. Dalam diam, ada keindahan yang berbicara lantang. Saya belajar bahwa dedikasi guru tidak diukur dari kata-kata, tetapi dari kasih yang tak bersyarat. Jejak seni bisu dalam canting emas adalah kisah bagaimana pendidikan transformatif mampu mengubah kesunyian menjadi karya yang bersuara bagi dunia. Saya akan terus menorehkan jejak ini agar dunia tahu meski mereka hidup dalam keheningan, suara mereka bisa menggetarkan hati melalui keindahan seni. Menjadi guru bagi anak-anak tunarungu mengajarkan saya arti komunikasi yang sejati, bahwa tidak semua pesan yang paling penting disampaikan lewat suara. Sebagian besar disampaikan lewat seni, kesabaran yang abadi, dan kasih yang tak bersyarat. Pendidikan yang sejati bukan hanya tentang kemampuan berbicara, membaca, atau menulis secara akademik, tetapi juga tentang menemukan saluran ekspresi unik agar setiap anak tanpa terkecuali bisa mengeluarkan potensi dan jati dirinya. Dari saya, Guru Dedikasi SLB Negeri Mimika.